Masuk gak? Najis. Kayak masuk deh sayang. Oke, itu penandanya. Itu bintik-bintik itu kentut lo tuh. Ya udah, let's go lah. Oke. Kita ambil ngelapa hari ini. Yoi. Cheers. Cheers. Ada seonggok kelapa di punya gue. Oh iya benar. Padahal gue nggak mau. Berat juga ya. Pegel juga nih main pakai satu tangan. Bye. Oke, sambil minum kelapa, kita mau curhat sebenarnya. Mau bahas apa hari ini? Kita mau membahas apa yang kita sedang alami sih sebenarnya. Kita akan alami. Kita akan alami, tapi sebelumnya kondisi kita sekarang deh. Gimana? Maksudnya? Kita mau nikah bentar lagi kan. Nikah itu ada banyak new choices and new adjustments gitu kan. Dan kita nih lagi di persimpangan. Benar. Ya. Kita Apa? sudah bisa melihat masa depan kita. Iya. Kita bisa diberikan kemampuan untuk meramalkan masa depan kita, di mana kita tampaknya akan menjadi calon sandwich generation. Ya, generasi roti lapis. Ya benar. Ya. Kenapa begitu? Kenapa kita sandwich generation? Karena sekarang kita sudah membiayai orang tua kita ya. Benar. Dan berarti belum sandwich kita sekarang. Sekarang belum. Masih Makanya ditekan kan kita... dari atas doang. Rotinya Yeah. baru satu tangkep doang. Belum satu tangkep. Masih satu lapis doang di atas. Iya benar. Tapi kan kita mau nikah nih dikit lagi. Dan kita planning untuk berkeluarga pastinya kan. Punya anak gitu. Dan kalau kita baca kan sandwich generation itu adalah orang yang ngerawat orang tuanya dan juga anaknya kan. Benar. Dan ya kalau kita punya anak nanti udah pasti kita menjadi ham di antara dua lapis roti, dua tangkup roti. Iya, atau peanut butter and jelly. Lo peanut butter, gue jelly. Iya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Apa terus? Terus ya ini memang sering, mungkin kita nggak nyampe krisis sih, cuman kita sering ngomongin aja gitu kayak ya dikit lagi kan nikah, terus habis itu banyak adjustment, apalagi kita berdua juga sandwich generation gitu kan. Jadi lumayan sering lah gitu kita ngobrol tentang ini. Jadi ada beberapa poin lah gitu. Mungkin untuk masuk ke poin pertama ya, gue sih gini, kalau gue tuh lumayan concern soal uang ya. Apalagi mikirin karena bokap gue udah gak ada pendapatan. Dan nanti kita akan berkeluarga dan pendapatan kita pasti akan bertambah, punya anak, ya punya keluarga, mungkin kita harus nyicil itu, ini itu, beli ini itu, kebutuhan sekolah anak. Jadi kan kita harus accumulate more money kan. Betul. Dan di posisi kerjaan gue sekarang, gue kan kerja di startup nih sebagai salah satu headnya lah. Udah lumayan sebenarnya, tapi pendapatannya nggak scale secepat itu. Maksudnya nggak bisa scale dengan mudah. Ketika gue butuh uang tambahan, nggak ada uangnya gitu loh. Nggak beda sama orang bisnis atau freelance gitu loh. Mungkin mereka bisa nyari project lain, mereka bisa tambahin bisnisnya, bisa di scale up. Gue nggak. Nah, jujur aja sebenarnya gue orang yang penasaran dan gue tuh pengen nyoba hal lain selain kerja. Gue pengen nyobain bisnis, gue pengen nyobain freelancing dan lain-lain gitu yang lebih ada resikonya lah. Oh, ini sekedar penasaran atau karena lo tahu itu bakal gain more money gitu for you? Gue nggak tahu lah, nggak ada yang bisa tahu lah itu akan gain more money atau enggak. Tapi gue pengen nyoba, gue pengen ambil lebih banyak resiko sebenarnya dalam hidup gue. Cuman masalahnya karena gue juga harus membiayai bokap gue terperangkap di pekerjaan gue. Jadi gue nggak bisa ngambil resiko yang lebih tinggi, gue nggak bisa nyobain bisnis karena gue nggak tahu hasilnya gimana. Gue nggak nyalahin sepenuhnya keadaan gue sih, karena menurut gue kalau misalnya gue berani, kalau misalnya gue mau nekat, ya nekat aja gitu toh. Hidup gue tanggung jawab gue kan. Cuman ya gue takut juga gitu, takut kalau misalnya gue ambil terlalu banyak risiko, gue nggak bisa ngebiayain bokap gue lagi gitu, dan kasihan juga bokap gue kayak gitu. Jadi mungkin gue jadi bergantung sama pekerjaan gue sekarang ya, karena ada di generasi roti lapis ini. Mau nggak mau ya. Iya, lu gimana?
Kalau gue mungkin latar belakangnya bokap gue udah meninggal, jadinya yang sebelumnya dia juga walaupun dia sudah di usia pensiun tapi dia masih kerja gitu kan. Jadi ya lumayan lah gaji gue yang gak seberapa ini ada yang bantuin gitu buat bayar listrik, wifi gitu-gitu. Cuman kan sekarang jadi tinggal gue kan, nyokap gue juga udah pensiun gitu. Jadi ya full gitu sekarang gue tanggung jawab atas nyokap gitu kan dan rumah gue. Walaupun nyokap gue juga punya tabungan, tapi kan tabungannya yang sifatnya nggak bertambah lagi gitu kan. Makanya jadinya dengan di pekerjaan gue sekarang yang menurut gue ya sangat mediocre lah gitu. Gue ngerasa safe sih emang gitu di kerjaan gue. Untuk gaji yang sebenarnya biasa aja gitu kan. Jadi ya itu lumayan gue kayak terperangkap gitu. Kayak gue pengen keluar untuk maksudnya gue pengen fokus di bisnis dan berhenti kerja gitu kan. Cuman gue takut bisnisnya nggak sukses gitu kan. Ya sama lah kayak lo gue. Bener, padahal kan gue mau nyobain juga gitu, gue pengen jadi YouTuber. Banyak hal kayak bisa jadi musisi atau banyak hal yang pengen gue lakukan, tapi mungkin gue terlihat seperti nyalahin keadaan juga sih. Cuman ya secara realistis begitu adanya. Walaupun sebenarnya kalau gue mau nekat ya bisa-bisa aja. Emang lu mau ngapain kalau misalnya kerja? Ada bayangan nggak? Gue pengen bisnis sih. Bisnisnya tapi yang simpel, yang kayak bukan bisnis yang kayak pertambangan apa enggak gitu. Cuman bisnis gue adalah yang entah ya jual baju, yang maksudnya easy. Ya tiap hari lah gitu yang orang-orang pakai, entah makanan, entah apa gitu. Bisa dijual di Shopee, bisa jual di TikTok gitu. Karena menurut gue kalau misalnya gue liat vlog-vlog business owners gitu ya, itu kayaknya slow life sih menurut gue. Walaupun awalnya nggak slow ya. Cuman maksud gue yang gue lihat di kehidupannya mereka sekarang, itu tuh kayak mereka bangun pagi, nggak pagi-pagi banget sih, paling ke jam 9, habis itu kayak ke gudang, liatin karyawan yang kerja gitu, habis itu cuman tinggal maintain gitu kan, habis itu pulang ke rumah atau kayak jemput anak, terus habis itu kayak bisa ngopi sama teman-temannya, habis itu malam juga bisa bantu anak kerjain PR gitu-gitu. Itu menurut gue slow life gitu, karena sekarang yang gue lakuin tuh di kantor bener-bener sebulan tuh nggak kerasa, karena kerjaan gue semonoton itu gitu loh, dan hektik itu juga. Iya, jadi kayak bener-bener waktu tuh kerasa cepet banget. Jadi kayak nggak kerasa gue udah kerja di tempat yang sekarang udah lama gitu loh. Jadi gue nggak mau hidup kayak gitu, makanya gue pengen banget bisnis gitu. Cuman kan turisnya besar gitu. Kalau gue pengen nyoba banyak hal sih. Gue mungkin lebih ke aktualisasi diri sebenarnya. Maksudnya gue, walaupun gue udah umur 32 basi banget ya aktualisasi diri sekarang ya. Oke, lo mau lihat how far can you get gitu ya in life. Bener, cuman mungkin kalau sekarang udah telat ya untuk gue fully experience itu. Cuman gue agak menyesali sih kayak karena sejak gue SMA gitu gue udah mulai mikirin. Gue udah mulai mikirin bokap kan. Jadi gue udah banyak kekhawatiran lah yang bikin gue terkungkung dan gak berani. Apa lu? Terpopo. Yang bikin gue gak berani nyoba hal-hal di luar norma gitu loh. Maksudnya kayak orang kan biasa habis lulus ya kerja, ya gue ikutin itu aja. Habis lulus kerja, nabung, tabungannya juga nggak gue pakai buat gue sendiri gitu, banyakan buat emergency orang tua gue. Nah kalau misalnya gue bisa mengubah itu sih, gue sebenarnya pengen nyoba banyak hal sih sebenarnya ketika gue kuliah gitu. Ya mungkin bermusik atau bisnis atau hal-hal lain lah yang mungkin bukan kerja, karena sih gue nggak suka banget kerja. Gue nggak suka banget disuruh-suruh. Iya, dan maksudnya kalau kita kerja sama orang kan kita ngikutin idealnya dia ya. Kayak kadang tuh itu bertolak belakang sama idealnya kita gitu kan. Dan itu kayak makin berat jadi ngerjain kerjaan, karena kayak this is not what I believe in gitu loh. Benar. Ya itu sih. Terus apa lagi? Soal income kali ya. Maksudnya ketika ada, selain kita bergantung sama apa tadi, job stabilitas pekerjaan kita yang 9 to 5 itu, kita juga banyak pendapatan kita yang
hilang begitu saja. Iya benar. Yang tidak bisa kita nikmati. Iya. Karena harus kita oper langsung. Iya, Kalau iya. lu gimana? Lu ada budget tertentu nggak? Ada? Lu budgetin nggak berapa persen gitu? Yang gampangnya sih ngejelasinnya dulu, pokoknya gue waktu bokap belum meninggal, gue tuh bisa nabung 4 juta, 4,5 juta per bulan. Dan gue nabung tuh 2 juta, itu pun udah it's a good number gitu, segitu. Gitu. Jadi kayak dari gaji gue yang sekian gitu, gue cuman bisa nabung segitu. Ya lumayan sih, kerasa gitu. Yang tadinya gue bisa pakai duitnya buat squash, buat hobi gue apa gitu, atau kayak beli skincare apa gitu, sekarang jadi berkurang gitu. Karena gue harus bayar kebutuhan yang lain gitu, dan gue harus nabung juga gitu. Kalau gue pendapatan gue lumayan ya, karena gue udah posisi gue lumayan kan di kantor gue sekarang. Cuman ya tidak bisa gue nikmati. Maksudnya kalau lu kan tahu nih gue tinggal di mana gitu. Gue tinggal masih di kontrakan petak. Terus kayak gue mau ganti PC nih, gue nunggu 2 tahun 3 tahun gitu. Gue jarang banget beli sepatu yang gue suka. Maksudnya Iya, kayaknya selama kita pacaran gue nggak pernah lihat lu beli sepatu deh. Iya, maksudnya banyak sebenarnya dengan pendapatan gue bisa hidup lebih mewah gitu loh, tapi gue nggak bisa karena semuanya gue tabung gitu loh, karena jadi gue ngerasa kayak hoarding money gitu loh, karena gue selalu takut kalau dia kenapa-napa nih nggak ada bokap gue, kalau bokap gue kenapa-napa dia nggak ada duit nih, jadi gue harus selalu siap dan darurat gitu, jadi gue nggak bisa nikmati sepenuhnya uang gue. Iya, dan gue nggak pernah lihat orang sestress lo kalau spend sesuatu. Kayak sampai nanya, gue mampu kan beli ini, gue mampu kan gitu. Harus butuh reassurance yang lumayan gitu. Reassurance. Sorry. Padahal saya tabungan gue menurut gue udah lumayan sih. Gue nggak tahu lah lumayan atau nggak, cuman buat gue lumayan. Cuman nggak tahu, gue selalu takut untuk spend itu. Gitulah. Aneh. Ya, jadi sebenarnya being in a sandwich generation tuh lebih banyak ke mentalnya ya. Iya ya. Kayak maksudnya lo jadi hoarding money gitu-gitu. Ke Banyak gua. jadi ya banyak anxiety-nya gitu. Kayak banyak jaga-jaganya gitu. Ya benar. Kan. Ya gitu. Tadi kan emang dengan lo memilih untuk nggak spend lebih banyak di hobi, di spending banyak di luxuries gitu-gitu. Berarti kan ada shift di decision making lo kan. Nah itu gimana biasanya? Kan ada bokap lo, ada keluarga lo yang mesti lo tanggung gitu. Ada perubahan gak sih di decision making lo? Decision making ya, yang mungkin nggak perubahan sih nggak ada ya, dari dulu tetap sama sih. Gue selalu mempertimbangkan bokap nyokap gue ya, atau keluarga gue gitu loh. Tapi lo pernah nggak baru dapat gaji, terus lo spending awal-awal kerja gitu, kayak gue pengen banget beli ini di gaji pertama gue gitu, sempet nggak lo pengen splurge dengan gaji lo? Enggak sih. Nggak pernah? Enggak, gue nggak ada sih. Maksudnya gue banyak orang yang teman-teman gue gitu ketika udah mulai sukses, mereka punya hobi, mereka spend untuk hobi itu gitu, kayak misalnya sepeda atau apa lagi, ada yang mobil ya, atau sekedar motor jadul, atau vinil gitu. Gue enggak sih, gue nggak ada. Gue soalnya menurut gue lumayan minimalis ya sebenarnya ya. Itu karena kepaksa atau karena emang lo orangnya kayak gitu? Gue udah nggak tahu. Mungkin karena dari dulu, saya kan udah lama ya keluarga gue nggak ada duit ya. Jadi mungkin udah jadi satu sama gue gitu loh. Ya, makanya gue udah forgo hal-hal kayak hobi dan luxuries gitu untuk sekarang ini. Tapi ketika lo megang duit gitu, waktu lo muda, kan keluarga lo udah susah dari lo muda kan. Itu lo kepikiran nggak? Ini gue kerja supaya gue bisa bantu keluarga gue. Atau lo kerja supaya lo bisa lebih mapan, lo bisa beli yang lo mau gitu. Gue nggak semulia itu sih. Gue nggak kerja buat keluarga gue sih. Gue kerja biar nggak. Just to get by. Nah, tujuan gue tadinya adalah kan yang punya pendapatan di keluarga kan nyokap gue ya. Nyokap gue udah pisah sama bokap gue kan. Jadi makanya bokap gue nggak punya duit. Dan gue tinggal sama nyokap gue kan. Cuman dulu niat gue kerja adalah cuman biar nyokap at least, walaupun dulu gue nggak bisa biayain nyokap gue,
at least gue nggak ngerepotin nyokap gue. Jadi tujuan gue kerja itu doang sih. Jadi intinya gue nggak mau ngerepotin orang aja. Dan nggak bergantung ya. Ya, nah sekarang udah ada lebihan, ya gue berusaha untuk sebisa aja sih untuk tapi bantu bokap gue dan nyokap gue gitu. Kalau gue soal decision making tadi kan akarnya dari decision making ya. Kalau gue decision makingnya agak harsh sih kalau di gue ya. Kayak memang awalnya gue decide untuk nabung lebih buat keluarga gue. Itu transisinya tuh lumayan patah lah gitu. Karena sebelumnya gue memang maunya punya duit, punya gaji, kerja itu supaya gue bisa spend lebih gitu loh. Okay. Kayak benar-benar gue mau kerja, ini kerja keras gue mau foya-foya. benar gitu. Nggak pernah gue nabung gitu loh dulu. Dan pokoknya gue mulai agak sedikit panik soal duit tuh pas gue ketemu lo sih. Karena maksudnya lo very careful di di spending money gitu kan. Jadi gue ikutan kayak ini apa gue terlalu liar spending duit gitu. Makanya dulu kan waktu sama lo itu kan kita sempat budgeting, ada uang pacaran, ada kayak gitu kan. Makanya gue lebih melek soal kayak tabungan gitu-gitu tuh waktu pacaran sama lo gitu. Jadi sebenarnya decision makingnya bukan family yang di awal gitu. Cuman setelah bokap gue meninggal, ya sekarang gue super conscious lah gitu soal spending gue gitu. Dan gue pasang alarm gitu di kalender gue kayak bayar ini tanggal segini gitu gitu sih. Jadi ya sekarang gue juga selalu mikir kayak kalau misalnya gue mau beli ini gitu, beli apa gitu di Shopee atau apa, kayak nggak penting gitu. Kayak mendingan dengan harga segini. Sumpah. Bohong, lu masih banyak banget check out. Soalnya setiap hari lu bilang gue beli ini buat kucing. Ya kan buat ini kucing. Buat kucing. Banyak banget. Ya kan buat kucing. Ya, cuman masa dulu kan gue. Tapi kan gue dulu tuh beli baju, beli sepatu gitu kan. Ya. Sekarang tuh gue udah nggak pernah, nggak ada. Gue sepatu baru, baju baru nggak ada, udah nggak pernah ada gitu kan. Plus ada kucing itu juga sandwich sekarang gara-gara kucing. Bener. Iya. Bener sih. Baru nyadar. Padahal kucing gue bisa lebih mewah lagi hidupnya. Iya sih. Mereka bisa makan Royal Canin tiap hari sebenarnya. Iya, bisa makan Bravery. Iya bener. Iya, tapi kucing gue malah makannya ayam organik. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti tenang, kita tuh masih di tengah perjalanan gitu loh, bukan di akhir cerita. Jadi kita masih bisa banyak melakukan hal lah untuk mengubah masa depan kita. Terus lo gimana planning? Ini agak susah sih. Cuman apakah lo punya long term planning secara finansial gitu? Jujur sekarang gue masih. Dan apakah itu terpengaruh sama keadaan? Iya. Terpengaruh sih. Cuman basically gue belum punya planning. Cuman sekarang yang gue pikirin adalah just to get by aja dengan kondisi tabungan yang terus meningkat gitu. Jadi ya gitu sih. Sebenarnya long term planning nggak ada. Walaupun gue sempat nyari-nyari gitu kan. Emang topik sandwich generation ini kan lumayan hits ya di Indo gitu. Karena mungkin memang banyak gitu di sini. Gue lumayan nyari-nyari sih gitu gimana. Contohnya Raditya Dika gitu, dia udah punya tabungan buat retirement gitu kan. Nah itu menurut gue walaupun itu jauh dan susah ngitungnya, gue nggak ngerti. Cuman itu juga oke sih gitu untuk coba kita planning untuk punya retirement money dari sekarang gitu. Karena itu akan membantu untuk tidak mengulang cycle-nya kembali gitu. Anak kita nggak jadi anak sandwich generation, anaknya juga nanti nggak jadi sandwich generation gitu kan. Itu kan kita memutus rantai gitu kan gitu. Makanya menurut gue sebenarnya harus sih ada long term financial planning gitu. Kalau gimana? Ada planning nggak? Enggak, gue capek sih menurut gue kalau di plan ya. Menurut gue sekarang sih 2 hal yang lakukan ya. Satu, gue nabung aja sebisa mungkin, sebanyak mungkin, biar gue ada sedikit ada bantalan lah kalau gue jatuh. Terus yang kedua adalah gue menyadari juga bahwa
ini bukan sepenuhnya tanggung jawab gue gitu. Apa yang bokap gue lakukan juga ada tanggung jawab dia gitu. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri kan. Jadi gue bisa bantu sebisa gue mungkin, sebisa gue aja. Ketika gue udah nikah gitu ya, utama gue adalah pasangan gue dan keluarga gue nantinya. Jadi gue berusaha untuk nggak anxious dulu kali ya, dan tahu limitasi gue. Jadi 2 hal itu aja sih yang gue percaya. Jadi tapi kalau untuk long term planning gue nggak ada sih jujur aja. Yang gue tahu adalah karena maksudnya ketika lu plan sesuatu menurut gue lu doomed to fail gitu. Lu planning to fail menurut gue ya. Belum tentu fail tapi ada kemungkinan fail. Jadi lebih baik sekarang lu lakukan make the best out of your life aja sekarang gitu loh. Toh hidup gue juga bukan yang lavish bukan gitu. iya nggak lavish juga kan. Gue juga sangat berhati-hati. Walaupun kadang-kadang mungkin gue terlalu berhati-hati. Dan gue juga selalu nabung. Jadi menurut gue udah on to the right path sih. Gue sedikit curiga gue udah on to the right path. Dan mudah-mudahan benar. Dan gue percaya yang gue lakukan udah yang terbaik. Walaupun masih bisa lebih baik lagi. Jadi gue improve perlahan-lahan aja. Ya gitu. Tapi tadi ada yang menarik sih. Apa tuh? Kayak lo bilang kalau bokap lo itu harusnya bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri gitu. Jadi lo nggak banyak-banyak. Kalau misalnya tiap lo anxious lo pasti mikir itu gitu kan. Tapi apakah orang tua lo gitu berharap lo membantu mereka secara finansial? Berharap sih mungkin idealnya enggak ya. Cuman kayaknya setelah bokap gue umurnya udah berapa? Udah 73 kayaknya. Ini udah susah lah untuk bisa punya pendapatan lagi gitu kan. Jadi mungkin sekarang mau gak mau dia harus berharap sama gue. Cuman dia udah punya banyak kesempatan dalam hidupnya. Gue tahu gitu loh. Dia tuh not good with money ya. Tapi dia bisa lah. Dia bisa nyari uang. Tapi gak bisa manage-nya gitu. Dan banyak banget kesempatan dimana dia dapat banyak uang dan bisa spend it more wisely gitu loh, untuk dia at least punya retirement plan, tapi nggak dilakukan gitu. Dan ketika nggak dilakukan dan uangnya habis, nggak adil dong kalau harus gue yang nutup segalanya gitu loh. Padahal kan dia juga punya tugas sebagai ayah untuk ngasih nafkah ke gue, adik gue, kakak gue, sama nyokap gue. Jadi itu tidak dijalankan. Maksudnya ya nggak adil kayak gitu, menurut gue nggak adil. Dia at least dia harus tanggung jawab juga lah sama pilihannya sendiri. Kayak gitu. mungkin kalau sekarang yang dia bisa lakukan adalah jaga kesehatan gitu kan. At least ya. Dan kalau misalnya gue kasih duit, ya jangan langsung dihabisin gitu loh. Karena dia kan terobsesi untuk berbisnis ya. Jadi setiap kali ada duit sedikit bisnis. Tapi dia tidak bisa berbisnis masalahnya, tidak punya kemampuannya. Mungkin bisa, cuman nggak bisa manage bisnis. Bisa as a doer mungkin. Ya mungkin ya. Kalau di keluarga gue kayaknya sih nggak ada yang expect ya. Gue untuk bantu mereka gitu. Cuman at least tanggungan secara emosional aja dan secara sebagai anak aja gitu loh. Ya nemenin, spend time gitu. Secara duit sih kayak belum sih. Apalagi gue anak tunggal gitu. Untuk boundaries sih menurut gue nyokap lo lebih oke sih. Kayaknya nyokap lo tuh kayak tahu gitu loh boundariesnya di mana. Boundaries duit. Tugasnya kayak tugas lo sebagai anak. Kayaknya dia tahu gitu loh bahwa bukan tugas lu untuk ngebiayain dia gitu loh. Iya, karena memang dia selama ini hidupnya nge-provide. Iya. Buat kakaknya, buat adiknya. Bener. Nah kalau bokap gue tuh dia ngerasa itu tugas anak-anaknya untuk provide ketika bokap gue udah gak mampu gitu. Gue gak apa-apa, cuman masalahnya banyak juga dosa yang dilakukan tuh juga banyak. Jadi seberat gitu untuk gue ikhlas. Kayak lu udah ngeinin gue tapi gue harus baik sama lo gitu kan. Iya. Betul. Tapi you have to do it because he's family. Itu episode lainnya. Iya benar. Oke, terus gimana cara lu get by dengan tekanan dari atas dan nantinya dari bawah? Mungkin bukan get by bukan get by secara finansial juga, cuman biar waras lah ya gimana gitu. Ya ngobrol sama lo, ngobrol sama teman-teman gue gitu, teman-teman kantor gue gitu, knowing that every day gitu kita ke kantor ya supaya bisa bantu orang tua, supaya bisa hidup gitu, build a life later on for our family gitu, for our children gitu. Itu sih menurut gue lumayan waras. Dan juga banyak kan orang-orang di Instagram sama di Twitter gitu kan,
yang mereka juga sandwich generation gitu. Jadi Terus bisa apa mereka? iya, cuma maksud gue at least knowing that this is common gitu, dan ini juga banyak orang yang sedang berjuang di sana gitu. Ya at least ada support lah gitu, emotional support. Oh, gue jujur gue nggak ngerasa support system ada ya, dan gue juga nggak ngerasa terlalu butuh sih sebenarnya. Emotional tuh udah pasti ada. Kayak gue tuh doom scroller banget. Gue bisa berjam-jam scrolling. Tapi itu gara-gara lu jadi sandwich generation? Menurut gue salah satunya bukan sandwich generation ya, maksudnya tekanannya. Menurut gue tekanan tuh membuat gue, maksudnya gini loh, gue merasa kadang-kadang helpless jadinya kan, karena gue butuh pekerjaan gue, karena gue butuh uangnya, tapi gue nggak suka pekerjaan gue gitu loh. Jadi gue kayak di sebuah terjebak lah gue, Terpopo. ya, Terkungkung. Gue terkungkung di situ. Jadi gue kadang-kadang gue merasa kalah aja, jadi gue ngabisin waktu untuk nggak penting gitu. Cuman gue tahu itu salah gitu sih. Gue ngerti sih, maksudnya kayak you're living the life that you don't like gitu kan. Iya benar. Jadi lo escape melalui doom scrolling itu. Benar. Cuman gue juga bukan orang yang bukan orang yang kalah gitu loh. Gue bukan orang yang yang terus merasa kalah terus nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Gue tahu itu salah, dan gue selalu berusaha untuk perbaikin. Walaupun gue sekarang masih hit or miss ya. Maksudnya nanti gue misalnya mau olahraga gitu untuk ngebentuk self esteem gue, tapi nanti gue malas berhenti. Cuman gue selalu tahu gue harus mulai lagi gitu. Jadi support system gue nggak ada, cuman gue sendirilah. Gue self cleaning lah, ada sedikit self cleaning mechanism lah di diri gue. Dan lo kan juga sebenarnya ada kakak lo juga. Iya benar. Cuman menurut gue ya yang gue bisa lakukan dulu aja lah. Terus juga gue kan selalu nyari opportunity lain kan. Gue selalu nyari project lain gitu. Gue juga selalu nyoba untuk bisnis, walaupun mungkin sekarang belum bisa nih. Cuman gue selalu berusaha gitu loh. Jadi gue gue nggak menyerah lah. Gue nggak ditempa terus terhimpit gitu, nggak. Gue selalu berusaha melawan aja. Walaupun emang enak ya nyalain situasi. Ya karena itu yang paling enak tuh ngeluh. Iya benar. Tapi ya kalau bisa ngeluh juga, tapi juga jalanin lakukan satu juga. Iya. Nah terus gimana nih, kita nanti akan punya anak nih, dan kita harus mati bersama kita kan, generation ini. Iya, jangan sampai the cycle continues. Menurut lo gimana caranya menghindari itu? Menurut gue ya sekarang kita harus siap sebelum punya anak menurut gue. Ya makanya kita rencananya nanti nunggu setahun kali ya. Emang setahun kita langsung ya nggak, maksud gue setahun kan belum untuk tiba-tiba berhasil sukses atau apa, tapi kita bisa ngelihat landscape-nya gitu loh. Iya sih, mungkin kita bisa sebelum punya anak nih kita harus ada preparation di budgetnya gitu. Satu anak sebelum dia bisa menghasilkan duit sendiri itu butuh berapa duit gitu kan. Iya bener. Kayak gitu. Mungkin juga gak mesti punya full duitnya ketika sebelum anaknya lahir, gak mesti kayak gitu. Cuman mungkin ya di plotting lah, di tahun dia umur segini sampai segini kita harus punya duit berapa gitu-gitu. Dan ya wise aja gitu loh, jangan melakukan kesalahan yang orang tua kita bikin. Benar gitu. Dan ya mungkin kita belum tentu bisa nih selesaiin ini di kita ya, tapi kan kita bisa berusaha ya. At least gue juga pengen sih edukasi anak gue nanti sih terkait ini. Gue pengen tuh anak gue tuh, yang gue nggak pernah lakukan adalah gue tuh nggak punya concern, gue tuh stres doang, tapi gue nggak tahu solusinya apa itu. Baru sampai 25-26 gitu loh, gue baru kepikiran gue harus cari uang dan ngasih uang ke bokap gitu. Cuman ketika gue SMA, gue kuliah tuh, walaupun gue udah tahu ekonomi gue udah mulai jatuh, gue tuh diem aja. Itu gue sesali, gue nggak tahu cara nyari uang. Sampai sekarang pun gue nggak tahu. Gue contoh kerja gitu, tapi gue nggak bisa nyari uang di luar kerja. Itu yang pengen gue ajarin ke anak gue nanti gitu loh. Iya, yang pengen gue ajarin juga adalah untuk anak gue itu kita transparan tentang duit sama anak kita. Kita punya berapa, terus habis itu di luar sana realitinya tuh gimana, untuk sekolah di luar berapa duit, untuk kuliah berapa duit gitu, beli ini itu butuh duit gitu. Jadi kayak supaya dia juga paham gitu. Financial literacy tuh bukan cuman
ngitung cuman bukan cara ngitung, cara nabung gitu-gitu, nggak cuman itu, cuman kayak kita kasih tahu gitu ke anak-anak kita kalau misalnya nyari duit itu susah, terus habis itu Bukan, menurut gue jangan kasih tahu bahwa nyari itu susah. Itu salah. Nyari itu susah nggak susah. Maksudnya lu mau atau enggak? mau atau Gini. enggak, iya benar-benar. Yang gue pengen lakukan adalah ngasih tahu anak gue bahwa ini keadaannya gini. Kita cuma punya uang segini. Lu mau apa? Misalnya lu mau komputer. Oke, gue kasih segini. Sisanya lu cari dari mana? Iya kayak gitu. Atau lu mau kuliah di luar negeri. Oke, gue cuma punya duit segini. Lu Iya. cari beasiswa. Gitu. Maksudnya gue pengen dia tahu limitasi kita. Iya, bukannya nggak mungkin atau bukannya nggak mampu. Ya, gue bisa ngasih lu. Gue akan berusaha untuk ngasih lu handicapnya. Sisanya lu tolong bantu lu gitu loh. Gitu sih. Iya betul. Dan ya itu gue tuh menyesali karena waktu gue kecil itu bokap nyokap gue menutupi itu soal duit, dan gue choose to menutup mata juga gitu. Jadi kayak gue nggak peduli, gue tau lah mereka punya duit gitu. Dan itu salah gitu. Gue nggak mau anak gue kayak gitu, supaya dia juga ekspektasinya tuh nggak jatuh gitu loh. Iya. Gitu gitu. Semoga berhasil ketika udah ada anaknya nanti. Iya. Ya nggak cuman ngomong doang, mungkin susah sih nanti. Cuman ya harus, kalau nggak dia kayak kita lagi. Betul. Apalagi sayang? Dah itu aja. Itu aja. Nggak ada lagi. Apa lagi? Semoga orang-orang yang jadi sandwich generation di luar sana bisa sukses, bisa lebih makmur dari sekarang. Bisa mapan lah yang penting. Bisa mapan. Semangat. Oke. Cheers. Bye bye. Bye bye.